Eh, hari ini kita mau bahas tentang Cyril, ya, penjelasan tentang pengakuan iman Nisea. Ini ada ringkasan doktrin yang penting, ya, dan bagaimana nanti kita perhatikan Cyril menjelaskannya. Tapi sebelum itu saya sudah buat semacam guideline untuk kita semester ini. Jadi kita nggak ada tugas baca nanti include di dalam tugas mingguannya, ya. Saya pikir begitu supaya itu dicicil, mulai bacanya dicicil, misalnya Athanasius kalian mesti baca sampai selesai, ya. Dan saya udah bahas kira-kira hampir separuh, ya, dan kalian bisa lanjutkan sendiri. Caranya baca, diringkas, baca, kemudian tarik sebuah poin-poin penting. Nah, poin-poinnya itu harus kayak seperti paragraf aja bikin, ya. Ya, ada ide utamanya apa, kemudian evidensinya atau kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, misalnya kalimat pendukungnya kalian bisa buat dalam bentuk 1, 2, 3 poin, ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, atau dalam bentuk paragraf. Jadi belajar untuk meringkas, gitu, ya. Lalu yang kedua, kalian nanti baca Athanasius, nanti ada Cyril, bukunya udah belum? Ini judul bukunya, harap kalian sudah punya, ya, yang ini. Ini, ya. Nah, itu bisa download di Classroom, di materi bacaan sudah ada. Kemudian ini kita akan bahas, ya, mungkin 1-2 pertemuan ke depan. Tapi tugas mingguannya adalah satu minggu maksudnya. Untuk nanti tugas yang ke berapa ini, ya? Kelima, ya. Tugas yang kelima. Nah, kita akan bahas di kelas, tapi pembahasan saya di kelas mungkin nggak akan selesai. Atau nanti saya akan langsung beralih ke doktrin yang lain, karena ini kan kalian belajar doktrin ini kan sudah akhir, ya, yang dogma 5. Jadi harus review kembali, ya. Review kembali, ya, ringkasnya adalah kalian pedomannya di pengakuan iman itu. Oke, mulai dari tentang Allah sampai nanti akhir zaman. Ya, itu semua review doktrin-doktrin yang penting. Nah, dan makanya saya yang ambil dogma 5 itu nanti akan belajar kan tentang angelologi, tentang satanologi, itu juga bagian dari penciptaan yang tidak kelihatan itu. Jadi harus dipelajari juga, ya. Jadi semua ada di sini. Dan di dogma 5 kan berarti kalian ibaratnya kalau udah belajar sampai dogma 5 itu kan semua sistematik teologi itu kan sudah harus dipelajari, dan paling tidak kalian dapat dasar-dasarnya, ya kan? Nah, dasar-dasarnya di dalam pengakuan iman ini, ya. Tapi ini baru penjelasan yang sederhana, ini cuma 29 halaman, gitu, ya. Oke, kalian tinggal baca untuk satu tugas mingguan. Nah, ini tugas mingguan keberapa ini? Nah, saya sudah buat guideline-nya sampai yang ke-16, ya. Jadi kita tidak ada tugas baca, tugas bacanya include di tugas mingguan. Nah, tugas baca itu kan adalah bagian dari knowledge, ya, head kita. Kalian harus pelajari doktrin-doktrin yang penting di bangku kuliah seperti ini. Nanti kalian bisa advance, perdalami, ya, di dalam skripsi ataupun dalam pelajaran-pelajaran sendiri, atau kalian misalnya mendalami apa, gitu, ya. Tapi doktrin-doktrin dasar ini mesti dipahami secara garis besar, ya. Oke. Nah, kalau studi lebih lanjut, ya, mungkin kalian bisa lebih advance, ya, dalam salah satu poin, misalnya di kristologinya atau di pneumatologinya atau apapun itu, ya. Tapi dasarnya adalah yang saya berikan, misalnya ini dari buku ini. Nanti kita akan pelajari juga buku ini, ya, buku Systematic Theology dari Alfeev ini. Nanti kita akan bandingkan misalnya dengan Calvin, dengan yang Barat sepertinya ngomong apa, misalnya Calvin, Agustinus, ya.
Ambrosius yang dari Latin, karena gitu ya. Nah, nanti dalam buku ini ada dijelasin. Oke, jadi kalian pelajari sistematik itu memang banyak sekali. Bapak gereja ada barat, ada dari timur, ya. Belum yang dari aliran Protestan, misalnya seperti yang klasik itu ya Calvin, Martin Luther dan sebagainya. Tentu kita nggak bisa pelajari semua, paling beberapa hal disinggung. Nah, untuk mempelajarinya ya kalian bisa advance ya, pelajari sendiri. Tapi paling tidak misalnya poin 1 sampai 32 ini ya. Ini ada 1 sampai 32 ini sudah lengkap dari tentang kitab suci ya. Dogma 1 kan kalian pelajari tentang Allah ya kan? Tentang Bible, tentang kitab suci, bibliologi. Nah, ini semua ada sampai nanti ini bagian yang ke-6 eskatologi gitu. Nah, ini dipelajari. Tentu dalam kelas seperti ini kan kalian udah pelajari di dogma 2, dogma 3, pasti sudah semester lalu kan baca buku ini ya, benar ya? Di dogma 2 atau dogma 4, ya kan? Nah, baca buku ini, cuma kan waktu itu kalian baca dan hanya memberi apa semacam stabilo gitu ya kan, dikomentari gitu dan tidak terarah sebetulnya. Nah, jadi semester ini saya perbaiki, nanti kita akan fokus pada beberapa doktrin yang penting, utamanya ini adalah tentang inkarnasi atau tentang Kristus ya. Hanya tentang inkarnasi, tentang Christ the second Adam ya. Kemudian ini adalah bulan menjelang Paskah, nanti kita akan pelajari tentang the patience, death of the Christ, the cross of Christ ya. Apa itu salib, apa itu artinya turun dalam kerajaan maut, kebangkitan ya, dan juga keselamatan sebagai teosis atau pengilahian. Nah, ini doktrin yang very fundamental dan paling banyak ditanyakan tentang Kristus yang dari dulu ya. Kristus tentang dua naturnya dan tentang karyanya, misalnya kematian dan kebangkitannya, dan apa itu keselamatan. Apakah pertanyaan-pertanyaan apakah keselamatan itu bisa hilang? Apakah keselamatan itu hanya melalui anugerah saja? Bagaimana dengan peranan iman dan kehendak bebas dan sebagainya? Ya, jadi beberapa pertemuan ke depan kita akan fokus ke buku ini ya, tentang salvation ya, karena dogma 3 karena kan belajar tentang keselamatan ya. Nah, tentang manusia beberapa pertemuan lalu kan sudah saya singgung, nanti juga di dalam Athanasius juga dibahas ya. Kemarin kita pernah bahas tentang Kristus yang memiliki jiwa, bernyawa, dan juga satu roh. Ada pertanyaan apakah dia memiliki roh insaninya juga atau hanya sekedar jiwa insani. Nah, itu tentang manusia tentunya ya. Nah, ini nanti kalian bisa bahas di sini tentang manusia ya. Nah, tapi kita nggak akan ulangi di sini lagi ya. Tapi nanti kita akan mengulangi di bagian yang keempat, part 4, yaitu tentang Kristus. Right? Ya, karena memang ini menjadi sentral atau poin penting di dalam doktrin kekristenan kita, yaitu tentang Kristus ini. Right? Nah, makanya nanti kita akan baca mungkin ada 8 chapter di sini, 13 sampai 20 ya, 8 chapter. Nanti kita akan bahas beberapa pertemuan ke depan. Mungkin tidak akan selesai di kelas ya. Tapi kalian lanjutkan dalam tugas bacanya. Ya, caranya seperti gimana? Ya kalian baca terus kalian tangkap intinya atau ringkasannya. Begitu. Nah, nanti kalian kumpulkan di sini, misalnya kayak hari ini kita bahas apa? Cyril ya. Harusnya Athanasius, tapi Athanasius saya jadikan tugas mingguan aja. Nah, Athanasius berarti itu sampai tugas mingguan 4, right? Nah, 4 ini berarti kan hari ini ya, sampai 30 kan dikumpul ya. Oke. Untuk Athanasius sampai mingguan kelima. Ini sebetulnya juga sedikit terlambat karena beberapa kemarin kita ini yang online dengerin ya. Oke. Beberapa hal kemarin kita nggak sempat masuk. Jadi untuk tugas mingguan 5 kalian ringkas poin 31 sampai 57, right ya. 31 ini Athanasius. Saya kira
kalian bisa membahasnya sendiri saja. Ya, sehingga kita bisa masuk ke yang keenam, kita akan masuk ke tensiri ini, pengakuan iman Nisea, ya. Udah saya terjemahkan, nanti kita tinggal baca aja. Oke, kalau nggak selesai kalian ringkas gitu. Nah, kemudian yang ketujuh kita akan bahas tadi buku dari Alfeev ya, bab 13 sampai 16 ini yang perlu kalian ringkas. Jadi sebenarnya tugas bacanya kalian masukkan di tugas mingguan ini gitu ya. Kemudian tugas mingguan 8, 17 sampai 20. Nah, berarti kan ada 7 bab. Nah, 7 bab ini yang kita mau perdalami secara perlahan-lahan nanti dengan bahan-bahan yang lain ya. Nah, kemudian mulai tugas minggu 9, itu kalian sudah mulai, waktu kita bahas kira-kira 8 minggu, harusnya kalian sudah punya konsep, ya, sudah punya trigger, saya mau bahas apa gitu. 8 minggu itu kan kira-kira sudah 2 bulan, ya. Nah, jadi kalian sudah harus punya gambaran kutipan-kutipan apa yang akan kalian jadikan topik atau konsep. Either itu dari Athanasius, boleh, yang kita bahas ya di kelas, ataupun dari Kiril yang hari ini kita mau bahas, ataupun bapak gereja yang lain. Misalnya kalian mau ambil dari Maximus, dari saya pikir saya kasih peluang untuk yang lain ya. Tetapi dogmatiknya adalah saya mau kalian benar-benar pelajari tentang Church Fathers dulu, kuatkan di situ dulu. Ya, nanti kalau advance study-nya kalian bisa komparasikan dengan yang lain, teolog-teolog lain itu bagus sekali gitu ya, bahkan bisa dikombinasikan dengan budaya kalian ya, misalnya bahas tentang bapak gereja, bahas tentang hati, tentang nus, tentang intelek. Nah, misalnya kalian kaitkan dengan di budaya kalian, ada nggak sih konsep tentang roh misalnya ya, tentang batin atau tentang nus. Nah, kalau ada kalian bisa komparasikan tuh, itu bisa jadi sebuah research yang menarik sebetulnya. Jadi nggak teologi murni, ya, nggak riset murni, konsep teologis murni, tapi kalian bisa komparasikan atau kalian bisa titik temukan dengan misalnya budaya, katakanlah misalnya di Nias atau di Maluku, ya. Nah, seperti yang dilakukan, saya pernah bahas ya dulu tentang konsep logos dengan Tao, dengan agama Tao, misalnya gitu ya. Taoism dengan Christianity, di mana titik temunya dan perbedaannya. Nah, itu kan menarik. Tapi itu ya buat advance study ya. Tapi kalian harus kuasai yang basicnya dulu seperti ini. Oke, jadi kalian bisa pelajari murni aja dulu. Jadi ini artikel murni aja tentang Kiril atau Athanasius. Misalnya Athanasius bahas tentang apa tujuan inkarnasi menurut Athanasius. Nah, itu kan konsep penelitian yang murni teologi, ya. Nah, misalnya semester lalu kalian bikin tentang konsep kasih menurut Maximus, misalnya begitu ya. Nah, itu teologi yang murni. Oke, nah next penelitian itu kita harus mulai integrasi dengan yang lain, misalnya dengan tadi budaya atau dengan psikologi, ya, atau dengan filsafat dan sebagainya. Nah, ini lebih sulit memang, tapi lebih challenging ya kan. Nah, itu jadi kalian kumpul dulu seperti semester lalu kutipan-kutipannya, ya. Misalnya mau bahas topik apa, katakanlah tentang tujuan inkarnasi. Ya, pikirkan apa itu inkarnasi, mengapa dia datang, apa dampaknya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya pernah sampaikan, what, why, how, ya kan, purpose. Nah, itu nanti dijadikan di tugas 10-nya adalah dijadikan temuan gitu atau hasilnya, ya. Ini saya kira kalian sudah ngerti karena mungkin sudah dibahas juga ya bagaimana proses kita membuat sebuah artikel. Oke. Jadi kita mulai dari hasil dulu. Oke. Jadi tugas mingguan 10 sudah harus ada hasil, nanti deadline-nya tanggal berapa ini? 27 April. Berarti 1 bulan lebih lagi ya kan. Nah, ini sudah harus ada hasilnya atau konsep teologisnya. Nah, dari hasil itu baru kalian diskusikan atau kalian bahas. Misalnya hasilnya ada 3 poin, tentang inkarnasi misalnya ada 3 poin. Nah, kalian bahas di tugas mingguan 11. Poin 1 dulu ya. Baru tugas minggu 12 poin yang kedua, tugas minggu ke-13 poin yang ketiga. Kalau 3 poin, kalau 4 atau 5 ya dimasukkan ke poin ketiga semua gitu ya. Baru tugas mingguan ke-14
kalian kerjakan kesimpulan dan pendahuluan. Oke, jadi jangan terbalik ya. Mulai dari hasil, lalu diskusi atau pembahasan, baru kesimpulan, baru pendahuluan. Jadi pendahuluan itu terakhir, gitu ya. Nah, kemudian baru tugas minggu 15 kalian kerjakan metode abstrak, metode penelitiannya ya. Baru kerjakan abstrak, baru tulis judul. Ya. Ini judul ya, bukan topik. Topik itu sudah di awal. Lalu buat daftar pustaka tentu dengan mendelik, karena ini tujuan kita adalah bukan untuk kumpulin ke saya doang, tapi kita mau publikasi ke jurnal. Right? Kemudian tugas 16 itu kalian kumpulkan isi artikelnya, tapi sudah diedit. Ya, ini 1 minggu untuk edit. Ya, kumpulkan yang sudah selesai atau lengkap. Nah, ini sebagai UAS-nya. Jadi UAS-nya adalah di tugas mingguan 16. Saya nggak kasih lagi folder UAS, tapi UAS-nya dikumpul tanggal 8 Juni. Ya, habis itu kalian baru tanda tangan selesai, saya cek, saya kasih nilai, baru nanti saya kasih template jurnalnya. Jadi semoga pertengahan Juni kasih template, kalian sudah bisa submit ke artikel jurnal semua. Right? Jadi kita kalian ikuti tugas-tugas mingguan ini. Jadi ini saya tahu tidak gampang, tetapi kalau kalian pun kerjakan, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Yang nggak bisa itu adalah kalau kalian yaitu kena penyakit M-nya itu ya. Ya kan? M-nya kalau bagi cewek itu berarti waduh, males ya kan. Oke, kalau cowok apa M-nya? Main bola. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya. Itu tadi kan sesuai jawabannya kita harus mengikuti sesuai dengan kesemuanya. Kalau misalnya contohnya sebenarnya di minggu ini tugas minggunya politik 1. Tapi mungkin karena kita nggak mau ngerjain, kita udah ada politik 3. Itu malah lebih bagus gitu loh. Ya, kalau kamu bisa lebih cepat sesuai ini, ya nggak apa-apa, asal bener ya. Kalau asal-asalnya buat apa? Oke. Ya, tapi kalau bisa ya lebih cepat itu lebih bagus, asal tadi tapi kumpulkan sesuai dengan yang saya minta ya. Tapi jangan lupa, ini kan kita belajar seperti ini kan sebetulnya knowledge semua ya. Tapi kalau nggak without the heart, and ya ini juga skill kalian menulis itu berarti kan soft skill ya. Oke, bikin jurnal itu sebenarnya sebuah soft skill. Hand lah ya, kalau kita sering disebut triple X itu berarti hand-nya dan head-nya. Heart-nya adalah saya mau kalian ya baca sense-nya setiap hari. Ya, you just read, kamu baca aja, and then you report 1-2 sentence gitu, 1-2 kalimat, that's okay. Tapi mending dibaca. Ya, kenapa? Karena ya itu memotivasi kita untuk terus berjuang. Ya, baca-bacaan seperti itu bukan dongeng ya kata Rasul Paulus, tetapi adalah kesaksian dari orang-orang kudus yang memang Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, dan tentu ini juga bagian dari kehidupan kita ya kan, apa yang dilakukan oleh mereka. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalian baca sen itu sampai tanggal 8 Juni. Ya. Oke, nah saya tahu saya baca tugas-tugas minggu kalian ya, so far sampai tugas mingguan 3 ini so far ya sudah bagus ya, sudah dikerjakan dengan baik. Tidak perlu sama dengan teman ya, jangan males kamu pinjam punya teman, kamu ganti pakai namamu, itu kalau saya tahu digantung ya di pohon pisang gitu ya, atau celupkan di sana di gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi mulai mikir-mikir topik apa yang mau kalian bahas ya. Yang online ada pertanyaan? Ini nota tema mana ya? Oh, akan. Oke, kalau ada tidak aman kalau ada. Ya, nota. Oke, nggak ada pertanyaan ya tentang
tugas ini? Oke, kalau enggak kita lanjut materi kita. Kita baca dulu pengakuan iman Nisea ya. Ini seringkali kita lupa sih apa isinya ya. Oke, ini seringkali disebut sebagai simbol iman kita atau pengakuan iman. Coba kita baca sama-sama ya. Yang online juga boleh baca tapi nggak usah buka stikernya ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak. Dan dalam satu Tuhan, Yesus Kristus anak tunggal Allah, yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, terang dan terang, malah yang sejati dari yang sakti, yang diperanakan bukan yang dibuat, yang sehatikan dengan Bapa, dan oleh Dia segala sesuatu dijadikan. Demi kita dan untuk keselamatan kita, Dia telah turun dari surga yang berinkarnasi dari Roh Kudus dan Anak dalam kita dan menjadi manusia. Dia telah disalibkan untuk kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Lalu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan dalam Roh Kudus Tuhan memberi hidup kita keluar dari Bapa yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak dan bersama-sama dimuliakan yang telah berbicara melalui para nabi. Di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zamannya. Atau ini kalau diuraikan secara rinci ini bisa menjadi 12 simbol atau 12 pengakuan ya. Nah, intinya ini ada 3 paragraf ya. Percaya kepada satu Allah Bapa, satu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus Tuhan. Kemudian dalam gerejanya dan juga sakramennya atau baptisannya, dan terakhir eskatologi atau kebangkitan orang mati atau kehidupan yang kekal. Ya, nah ini 3 paragraf utama. Seperti apa sih intinya ya? Misalnya, aku percaya. Oke. Kata aku percaya. Nah, ini Cyril mengatakan begini ya di dalam pendahuluannya Prokatekis C8, maksudnya ini di dalam pendahuluan katekisasi dia poin ke-8 ya. Saya yang diambil di sini ini adalah kuliah-kuliah katekisasinya ya yang saya sedang terjemahkan. Oh ya, tadi saya lupa, jadi kalau misalnya saya share Cyril ya misalnya di grup itu ya, kalian bisa baca sebetulnya ya. Itu nanti bisa jadi referensi gitu. Misalnya di sini ya. Ini kan ada banyak ini ya materi. Misalnya seperti hari ini saya posting kuliah katekisasi ke-12. Nah, ini cerita tentang atau ini mengajar tentang inkarnasi Kristus. Ya kan, 11-12 itu tentang inkarnasinya. Oke. Nah, ini kalian bisa pelajari di sini. Nah, penjelasan pengakuan iman ini diambil dari kuliah katekisasinya ya, tetapi diseleksi gitu ya. Sudah diseleksi, artinya diberi diseleksi oleh ini ya. Ini ya, Christian Exerberg ya. Nah, ini dia yang menyeleksi atau mengutip tentang penjelasan Kiril ya dalam bukunya tahun 2012. Nah, saya ambil dari terjemahan dari buku ini sebetulnya ya. Ya tipis sih ya. Tapi ini ringkasannya gitu. Ya, itu pentingnya.
Oke, kita udah baca pengakuan iman, tapi kita coba lihat dulu bagaimana kehidupan dari atau kisah hidup dari Saint Kirill ya, dari Yerusalem. Nah, Kirill dilahirkan tahun 312 tepat sebelum pertobatan Kaisar Konstantinus. Ya. Oke, ini aja supaya kelihatan nggak? Oke. Kirill dilahirkan tahun 312 tepat sebelum pertobatan Kaisar Konstantinus menjadi seorang Kristiani yang menandai berakhirnya secara permanen penganiayaan terhadap gereja oleh pemerintahan Romawi dan melihat gereja bangkit dari kegelapan katakombe. Katakombe itu berarti di bawah tanah gitu ya, ke dalam kemegahan basilika. Jadi kalau dulu 300 tahun pertama gereja itu sembunyi-sembunyi di rumah-rumah, di gua-gua gitu ya. Sekarang setelah tahun 312 sejak Kaisar Konstantinus itu menjadi kaisar gitu dan dia menjadikan agama Kristen itu menjadi resmi, maka gereja-gereja mulai bangkit gitu ya. Kirill adalah penduduk asli Yerusalem dan diangkat menjadi uskup kota Yerusalem ya. Jadi Yerusalem disebut sebagai kota suci ya, sekitar tahun 350. Kita 25 tahun setelah Konsili Nisea ya, atau Konsili Ekumenis yang pertama. Nah, Kirill sendiri hadir dalam Sinode Ekumenis kedua atau Konsili Ekumenis kedua di Konstantinopel pada tahun 381. Jadi, Konsili Nisea itu tahun berapa? 325 ya. Kemudian konsili yang kedua tahun 381 di Konstantinopel. Oke, nah dua konsili inilah yang tadi yang kita menghasilkan simbol iman atau pengakuan iman yang tadi kita baca 12 butir itu. Ya. Simbol iman yang dibuat di Nicea diperluas dan disempurnakan. Nah, kemudian Kirill meninggal pada tahun 387. Ya. Nah, Kirill dikenang terutama sebagai guru atau doktor gereja gitu ya biasanya, dan pembela iman ortodoks. Nah, istilah ortodoks ini bukan sinode atau apa ya seperti ini, tapi iman yang lurus, yang masih mengakui pengakuan iman Nisea itu ya. Karena pada zaman itu sudah banyak muncul ajaran-ajaran bidat ya kan, ada Gnostisism, Marcionism, ya, Arianism dan sebagainya. Nah, itu yang heterodoks, yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Sedangkan yang ortodoks itu apa? Yang lurus dan benar, gitu ya. Ini yang diajarkan oleh para rasul. Nah, dia kemudian karena membela iman ini, dia mengalami beberapa kali pengasingan di tangan bidat. Dia tangan bidat selama masa jabatannya sebagai uskup di Yerusalem. Apolotikionnya menyebutkan pila termasuk dari iman para rasul. Apolotikon itu maksudnya nyanyian buat dia ya, yang menjadi pewaris rahmat mereka dan menetapkan doktrin-doktrin mereka yang saleh serta menyalurkan bakat-bakat kebijaksanaan mereka. Dan ini terlepas kenyataan bahwa jika dibandingkan dengan bapak-bapak besar lainnya pada abad keempat, warisan sastranya adalah warisan yang agak terbatas. Ya, memang dalam tulisan di Philips Cup itu kita cuma menemukan satu tulisannya ya, yang tadi yang kuliah katekisasi itu ya. Oke, selain sebuah surat pendek kepada Kaisar Konstantinus dan sebuah khotbah tentang orang lumpuh, satu-satunya karya lengkap yang masih adalah ini deh, kuliah kateketiknya ya, atau kuliah katekisasinya. Yaitu ini adalah satu homili sebetulnya, sebuah khotbah tentang ajaran-ajaran inti ya, komentar atas pengakuan iman Kristen yang ortodoks yang disampaikan kepada para calon baptisan selama masa Prapaskah Agung. Itu nggak salah dibagi jadi 23 homili. Jadi pada zaman itu masa Prapaskah seperti menjelang Paskah ini biasanya ada katekisasi buat orang-orang yang mau dibaptis. Nah, pada saat itu Kirill memberikan pengajarannya tentang pengakuan iman ya. Oke. Nah, buku ini adalah kumpulan kecil yang kita mau baca ini sekarang. Kumpulan kecil kutipan diambil dari kuliah kateketik Saint Kirill atau katekisasi lah ya. Katekisasi artinya pengajaran gitu ya. Yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sebuah komentar atas simbol iman diucapkan oleh umat Kristen Ortodoks setiap 2 kali sehari
pagi dan sore serta pada setiap liturgi ilahi. Jadi pada zaman itu setiap liturgi atau setiap doa pagi dan sore mereka membacakan apa? Pengakuan iman. Kenapa pengakuan itu harus terus-menerus dibacakan? Karena ini kayak dalam tradisi Yahudi kan begitu ya. Mereka terus mengulangi apa? Hukum Taurat begitu kan? 10 perintah Taurat itu kan sangat dihafal orang-orang Yahudi. Nah, Taurat kita itu apa sekarang? Ya tadi, pengakuan iman tadi itu. Right? Nah, jadi tiap pagi 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau ini harus dihafal sih ya. Oke. Nah, jadi kalau kalian hafal, itu kayak benar-benar jadi patokan buat iman kita yang benar itu. Sehingga kita nggak gampang terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang nggak benar. Ya, apalagi sekarang gitu banyak ya. Kalian mungkin pernah baca nggak tentang Jesus Morning Star itu? Gereja DMS itu ya kan? Yang belakangan ini lagi hits di Netflix bahwa pendetanya itu mencabuli banyak jemaatnya. Ya kayak kalian-kalian gini nih, cewek-cewek ini dicabuli sama pendetanya. In the name of the God gitu ya, dari judul film Netflix-nya itu In the name of the God. Oke, nanti sekali-sekali kita mesti nonton gitu ya. Cuma panjang banget ya. Bukan panjang sih, ada 8 episode nggak salah. Tapi itu dokumenter sih ya. Saya juga belum nonton, tapi memang lagi viral banget. Banyak yang bahas tentang film itu, ya. Ya kalian bisa search di Google banyak sekarang ya. DMS, Jesus Morning Star Church, gereja, ya pokoknya itu gereja yang ya salah satu contoh tadi saya katakan udah nggak sesuai dengan iman yang kita pelajari, ya. Nah itu, nah ini In the Name of God, a Holy Betrayal gitu. Nah ini kayak ada film-film dokumenternya. Ya di Netflix sih tapi ya. Jadi ini ada banyak mengandung kekerasan, sexual violence, bunuh diri, child abuse. Pokoknya parah deh. Dan ini banyak kesaksian-kesaksian dari korban-korbannya. Dan sebetulnya pelakunya pendeta ini sudah dihukum gitu. 10 tahun penjara, kemudian udah keluar, nah sekarang mulai lagi. Nah ini akhirnya sama Netflix dibikin investigasi lah ya, semacam film bikin dokumenter gitu. Oke, jadi menguak kebenaran dari ya pemimpin spiritual, pemimpin gereja di Korea ya, yang mengerikan sih, tapi ya itu fakta yang terjadi ya. Maka kalian hati-hati kalau masuk ke gereja, lihat ajarannya seperti apa. Nanti kalian jadi korban, mahasiswa teologi lagi, atau kalian jadi pemimpin nanti misalnya, ya. Jangan sampai jadi pemimpin yang memanfaatkan ya gitu tadi, memanfaatkan atas nama mimbar, firman Tuhan atau Alkitab bahkan ya, atas nama pendeta misalnya, atau ya atas nama otoritas Tuhan lagi. Nah kalian tuh mengajarkan hal-hal yang, nah itu hukumannya jauh lebih berat, 2 kali lebih berat daripada yang biasa ya, ya boy gitu. Jangan jadi the next GMS ya. Oke. Ya. Yes. Lulusan soteria nanti ya ya itu tadi, atau misalnya kalian jadi saksi Yehova pula gitu kan. Oke. Ya ada 8 episode ya, satu episode kira-kira 40 menit ya, dan nanti kita cari waktu kita boleh nonton. Oke.
Sayangnya kebanyakan orang pada saat ini percaya bahwa membaca karya-karya para bapak gereja hanya untuk para rohaniwan, biarawan, atau teolog akademis, bukan untuk orang awam biasa. Sehingga mereka tidak pernah membiarkan diri mereka mengenal kedalaman, keselarasan, dan relevansi yang mengejutkan dari tulisan-tulisan yang indah dan tak lekang oleh waktu ini, yang dengan lancar menjalin kata-kata yang diilhamkan Allah dalam Alkitab dengan kebijaksanaan pengalaman para pria dan wanita Kristen yang kudus, yang setiap waktu mereka adalah bagian dari dialog terus-menerus dengan yang ilahi. Jadi kalimat ini maksudnya adalah kita tahu bahwa Alkitab diberikan, ataupun tulisan-tulisan dari para bapak gereja itu diberikan, itu bukan hanya untuk orang rohaniawan atau pemimpin teolog seperti kita, tetapi sebetulnya siapapun bisa mempelajari, gitu ya. Oke, nah, dan kalian akan, waktu kalian membacanya, saya nggak tahu ya, mungkin kalian perlu beri kesan gitu ya, bagaimana kedalaman ataupun relevansinya tulisan mereka dengan ya, tulisan mereka. Tentu kita percaya itu dilambung Allah dengan kebijaksanaan mereka sehari-hari. Nah, jadi kita mesti dapat fonemanya, tahu fonema ya. Jadi dapat mindsetnya atau dapat hikmatnya mereka, itu sangat penting, gitu ya. Karena kalau kita hanya tahu, oh, inkarnasi itu begini, tapi kita nggak dapat gimana mereka menulis itu dengan indah, dengan sangat baik. Nah, kita kan harusnya bisa tiru model mereka tuh menjelaskan sesuatu kan, gitu ya, begitu detail misalnya. Tetapi juga kita juga harus bisa dapat apa? Kita bisa melihat hikmat mereka ya dalam hubungan mereka itu dengan Tuhan. Ya. Nah, sebab itu buku kumpulan kecil ini dari ajaran sini bisa membantu kita memahami makna pengakuan iman. Ya. Tapi juga ini jadi satu pengantar tulisan ya yang kita bisa pelajari secara gampang, secara ringkas begitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari ini ya. Aku percaya. Nah, ini kan tadi ada simbolnya pakai istilahnya aku gitu ya. Jadi memang keselamatan itu ya urusan individu masing-masing. Nggak bisa diwakilin kami atau mereka gitu. Tapi aku. Ya, urusan iman itu adalah urusan individu, aku. Nah, aku mesti ngapain? Di sini langsung ada kata belief, percaya. Aku beriman. Nah, bukan aku tahu, bukan aku memahami, bukan aku melihat, atau aku menyaksikan, atau aku mengerti. Nah, tapi di sini aku percaya. Ya. Nah, apa artinya di sini? Nah, Allah tidak menghendaki yang lain dari kita kecuali satu maksud yang baik. Percaya. Sama seperti saya percaya sama kalian. Ya, saya percaya kalian akan mengerjakan tugasnya itu dengan perfect, tanpa misalnya tanpa apa? Tanpa kalian berbuat curang misalnya. I trust. Gitu. Nah, tadi di balik trust itu tentu ada maksud yang baik dari kalian. Ya. Sama seperti saya punya seorang anak ini. Saya bilang sama dia, trust or control. Percaya atau kontrol. Nah, tentu kalau Allah menciptakan manusia itu trust gak ke manusia? Trust. Dia percayakan Adam, Hawa mengerjakan semuanya, ya kan? Tanpa dia harus kontrol. Apa buktinya? Manusia diberi kehendak bebas. Kalau kontrol itu seperti robot atau seperti remote ini atau handphone ini saya kontrol. Saya mau ngapain bisa. Gitu. Ya kan? Nah, atau seperti remote control atau seperti robot, saya tinggal pencet robot ini mengapain. Atau seperti TV itu saya tinggal kontrol, saya mau nonton apa kan gitu. TV itu nggak bisa bilang, saya nggak mau ini, saya maunya yang ini kan gitu. Atau saya nggak mau nonton ini, saya maunya saluran ini kan nggak bisa. Ya, nah seperti juga robot gitu. Nah, tetapi begitu kata trust, percaya,
It means that kiri mengatakan itu ada maksud baik. Nah, berarti di sini apa? Di sini Allah menghendaki kita punya maksud yang baik terhadap dia. Ya kan? Kalau saya percaya sama kamu, berarti saya punya maksud baik. Ya kan? Saya percaya kamu, berarti saya punya maksud baik sama kamu. Saya tidak curiga sama kamu, saya tidak perlu ngontrol kamu. Saya tidak perlu seperti kayak polisi gitu ya, atau ngawasi gitu. Because I trust gitu. Nah, Allah dengan kita juga seperti itu. Ya, jadi Allah tidak menghendaki kita tuh kayak seperti dipaksa begitu ya, tetapi dari kesadaran kita punya maksud yang baik. Nah, janganlah kamu berkata bagaimana dosa-dosaku dihapus. Aku berkata kepadamu dengan kerelaan hati dan dengan percaya. Apakah yang lebih singkat daripada itu? Tapi jikalau bibirmu menyatakan kerelaanmu, tetapi hatimu diam, dia yang menghakimi kamu mengetahui isi hatimu. So, trust di sini berasal dari apa? Berasal dari maksud baik yang timbul dari dalam hati. Oke? Sama seperti bulu pena atau anak panah membutuhkan seseorang untuk menggunakannya, maka juga kasih karunia membutuhkan pikiran yang percaya. Ya kan, tadi saya katakan sama seperti katakanlah handphone ini perlu orang yang pakai. Makanya anugerah yang Tuhan sediakan itu perlu kita yang memakainya. Nah, jadi kita memakainya dengan maksud yang baik. We just trust. Aku percaya. Ya. Nah, kemudian pada satu Allah. Apa artinya kepada satu Allah ini? Berarti kita bukan percaya kepada yang lain, misalnya kepada makhluk ciptaan, atau kepada malaikat tertentu, atau kepada dewa tertentu, atau kepada berhala-berhala yang lain, misalnya begitu. Ya, tapi langsung di sini dikatakan apa? Kepada satu Allah. Ya, kalau kita baca lagi yang paragraf pertama ini, aku percaya kepada satu Allah. Nah, langsung dikatakan di situ one God, satu Allah. Ini dikatakan belum pada satu Tuhan ya, tapi satu Allah. Nah, tidak dua Allah, tiga Allah, atau bukan kepada dewa tertentu atau kepada ilah-ilah tertentu, ya, tapi kepada satu Allah. Nah, dalam katekisasinya yang keempat, nomor 4, kiri mengatakan karena itu letakkanlah di dalam jiwamu sebagai dasar yang teguh ajaran tentang Allah. Ingat ya, aku percaya itu selalu timbul dari maksud yang baik, dari pikiran yang percaya. Pikiran yang percaya terhadap apa? Terhadap Allah. Letakkanlah di dalam jiwamu satu hal yang teguh tentang Allah. Bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Ya, jadi kita nggak percaya Allah itu 3 atau Allah itu banyak. Allah itu satu. Nah, jadi kamu udah jelas itu. Tidak boleh kamu tawar-menawar Allah itu separuh misalnya. Setengah. Ya, atau Allah itu 3 misalnya. Nah, dia tidak diperanakan. Apa yang tidak diperanakan? Bapak ini ya, Allah. Tidak diperanakan, tidak diciptakan, tidak berubah, tidak dapat diubah, tidak diperanakan oleh sesuatu yang lain, dan tidak ada yang lain yang menggantikan dia dalam keberadaannya. Ya, yang tidak ada sejak semula dan tidak berkesudahan. Berarti Allah yang esa itu adalah Allah yang tidak berubah dari awal, dari sejak dalam kekekalan. Makanya dia katakan, aku adalah aku. I am who I am. Ya kan? Aku adalah aku. Oke. Kita lihat lagi. Baca, Sutriska. Kami tidak menjelaskan apakah Allah itu. Tapi kami dengan jujur mengakui bahwa kami tidak memiliki pengetahuan yang pasti tentang dia. Karena dalam hal
Allah adalah pengetahuan yang luar biasa untuk mengakui ketidaktahuan kita. Pula bagi kita untuk berbakti, untuk mengetahui bahwa kita memiliki Allah, Allah yang esa, Allah yang selalu sama dengan dirinya sendiri dan tidak memiliki bapa. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia, tidak ada pengganti yang dapat merampas kerajaannya, beraneka ragam dalam nama kuasa dengan substansi yang seragam. Oke. Ya, artinya di sini apa? Allah yang esa itu di sini dikatakan apa? Cukup kita tahu bahwa Allah itu satu. Ya. Dia tidak diperanakan, dia kekal, dia selalu sama, dan dia tidak memiliki bapak. Jadi jangan mengatakan Allah Bapa itu nanti dia punya bapak lagi. Ya, tidak. Dia hanya satu atau yang esa itu. Oke, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Tidak ada yang bisa merampas kerajaannya. Beraneka ragam di dalam nama. Ya, ada Yahweh, ada macam-macam ya, El Shaddai dan sebagainya. Maha kuasa dan dengan substansi yang seragam yang sama. Atau hakikat yang sama ya. Terbanglah dari kesesatan banyak ilah, terbanglah dari segala ajaran sesat. Oke, jadi kita menghindari hal itu. Nah, Allah yang esa ini dikatakan Bapa. Nah, istilah Bapa ini penting ya. Oke, coba baca lagi. Tidak cukup hanya percaya kepada Allah yang esa, tetapi kita harus menerima dengan penuh hormat bahwa Dia adalah Bapa dari Anak Tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Dia yang Allah yang esa itu disebut sebagai apa? Bapa, bukan anak tunggal. Ya? Oke, Allah yang esa itu disebut apa? Bapa. Jangan kamu berdoa ya Allah yang esa yaitu anak tunggal. Orang bingung ya. Oke, ya esa tunggal itu sama ya kan. Cuma Allah yang esa itulah Bapa. Nah, kalau dia Bapa berarti punya anak. Benar nggak? Sama seperti ibu, disebut ibu berarti dia punya anak. Tadi dikatakan Allah esa itu tidak diperanakan. Iya, dia tidak diperanakan. Artinya dia nggak punya sumber yang lain. Yang ada daripada mulanya. Ya kan? Karena dia kekal. Tapi dia memperanakan. Nah, itu bedakan pasif dengan aktifnya ya. Oke, dia tidak diperanakan. Di sini pakai pasif. Oke, tapi dia memperanakan. Makanya ada namanya anak tunggal. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, lanjut lagi. Karena dengan demikian pandangan kita tentang agama akan meningkat melebihi pandangan orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi memang menerima ajaran tentang Allah yang esa, tetapi mereka menyangka bahwa Dia juga adalah Bapa sebelum kita Yesus Kristus. Ya, Islam, Yahudi, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Nah, bapak bangsa kita lah, katakanlah Soekarno dan sebagainya, ya, bahkan agama Yahudi, agama Islam, semua mengajarkan tentang Allah yang Esa. Tapi keunikan kita apa? Kita mengatakan Allah yang Esa itu adalah Bapa. Lalu kalau kita bisa sambung, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa bapaknya Kristus? Ya Allah yang Esa itu. Ya. Nah, kalau Islam atau Yahudi di sini tidak menerima itu. Karena Allah yang Esa itu karena mereka berpikir secara konsep manusiawi bahwa Allah nggak mungkin punya anak. Masa Allah punya istri? Itulah manusia, ya kan? Gitu. Kalau bisa 4 dan 40 gitu. Oke? Nah,
Tapi kita bukan berpengertian atau memahaminya seperti itu. Ya, nanti kita jelasin di sini bahwa Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak Bapa, ya, atau bapaknya adalah Allah yang Esa itu. Nah, ini keunikan kita, ya. Ini pengakuan iman kita bahwa Dia adalah Allah yang Esa, betul. Dan kita sebut sebagai Bapa, betul. Tapi lebih lengkapnya Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Kristus itu adalah anak Bapa, kan gitu ya. Gitu. Anak Allah atau anak Bapa. Ya. Oke, baca lagi sebab nama Bapa di dalam ucapannya menyiratkan anak. udah menyiratkan anak kan gitu. Oke, sama seperti menyebut anak sekaligus menyiratkan Bapa. Nah, jadi kalau saya ngomong Bapak, ya pasti dia punya anak. Atau anak, pasti dia punya Bapak. Gitu. Terus sebab jika dia adalah Bapa, jelas dia adalah Bapa dari anak. Dan jika anak, jelas anak dari Bapa. Jadi Allah, meskipun dalam arti yang tidak tepat adalah Bapa dari banyak hal, pada hakikatnya dan dalam kebenaran adalah Bapa dari satu, yaitu anak tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak menjadi demikian dalam perjalanan waktu, tetapi dari kekekalan adalah Bapa dari anak tunggal. Bukan berarti nanti setelah anak itu lahir jadi Yesus baru dia jadi Bapa, enggak. Tapi dalam kekekalan dia sudah Bapa dari sang anak tadi, anak tunggal tadi. Nah, ini berarti kan kita pelajari Tritunggal lagi kan? Gitu. Ya. Oke, lanjut. Tidak mula-mula tanpa anak lalu menjadi Bapa. Karena perubahan tujuan tetapi segala substansi dan segala kecerdasan. Sebelum waktu dan segala zaman, Allah memiliki hak istimewa sebagai Bapa, dan ini lebih dihormati daripada yang lainnya. Bapa bukan karena hawa nafsu, bukan karena persekutuan, bukan karena kebodohan, bukan karena kemubaziran, bukan karena pengurangan, bukan karena perubahan. Oke. Jadi dia jadi Bapa bukan karena seperti tadi yang saya jelaskan, konsep manusia itu ada hawa nafsunya atau dia bersekutu dengan ada Ibu Allah misalnya gitu ya, ataupun itu apapun namanya, nah bukan karena itu. Oke, nah itu yang disebut sebagai Bapa. Berarti poin pentingnya apa di sini? Dia adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus sejak kekal. Bukan karena nanti dalam proses waktu baru dia jadi Bapa, tidak. Oke, coba baca lagi nih. Gantian. Yang Maha Kuasa. Ya. Dengan percaya pada satu Allah, kita benar-benar menggunakan kepercayaan yang salah pada banyak Allah dengan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan orang-orang Yunani atau pagan tidak percaya dan semua kekuatan yang menentang daripada kita. Oke, jadi kalau kita mengatakan aku percaya pada satu Allah, itu juga apa? Melawan ajaran yang percaya kepada banyak Allah. Ya, contohnya orang-orang Yunani ya. Ataupun sekarang banyak Allahnya atau banyak dewa-dewinya gitu. Oke, terus kita menentang mereka yang bersunat yang menyangkal anak tunggal Allah. Sekarang kita menambahkan bahwa dia juga Maha Kuasa dan bahwa karena orang Yahudi dan Yunani bersama-sama dan semua bidat. Oke, jadi kalau ditambahkan, aku percaya pada satu Allah, kemudian ada kata Bapa. Ini adalah apa? Menentang mereka yang bersunat. Maksudnya yaitu tadi orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan bersunat. Oke, karena mereka apa? Orang Yahudi tidak percaya anak tunggal Allah. Ya, nah, terus kita ditambahkan juga artinya Bapa tapi Maha Kuasa. Nah, ini berarti untuk apa? Ini orang-orang Yahudi dan Yunani dan bersama-sama dengan semua bidat ini ditentang, gitu ya,
bahwa dia Bapa, anak, Bapa dari tadi satu Allah yaitu Bapa, tapi Maha Kuasa. Oke, baca lagi. Sebab beberapa orang Yunani mengatakan bahwa Allah adalah jiwa dunia. Sebagian lagi mengatakan bahwa kuasanya hanya sampai ke langit, tetapi tidak sampai ke bumi. Oke, jadi kalau dia katakan Maha Kuasa, nah ini menentang ajaran Yunani yang mengatakan Allah ini adalah the soul of the world, jiwa dari dunia. Ya, dunia ini bernafas karena Allah, misalnya kira-kira gitu ya. Tapi dia tidak punya kuasa sampai ke bumi gitu ya. Terus para bidat dan para bidat lagi tidak mengakui adanya Allah yang Maha Kuasa, karena Dia Maha Kuasa yang kekuatannya mengatur segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi mereka yang mengatakan bahwa Allah yang Esa, yaitu Allah yang jiwa dan Allah yang lain, tidak memiliki masing-masing tidak memiliki apa yang dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau dikatakan di sini Maha Kuasa, berarti yang mengatasi segala sesuatu, baik itu tubuh dan jiwa. Jadi tidak ada Allah atas jiwa ataupun Allah atas tubuh. Ini ajaran para bidat mengatakan ada Allah yang menguasai jiwa. Artinya Allah yang menciptakan jiwa. Tapi ada juga Allah yang menciptakan materi atau tubuh. Nah, jadi ada Allah yang menciptakan jiwa itu baik, Allah yang menciptakan materi itu akhirnya buat jiwa terkungkung di dalam materi, dalam tubuh, jadi itu Allah yang jahat. Nah, ini kan pengaruh ajaran Gnosticism. Nah, jadi kalau kita mengatakan Bapa itu Maha Kuasa, nah ini mengatasi ajaran-ajaran yang mengatakan Allah itu tidak berkuasa. Apa itu Allah tidak berkuasa? Ya, Allah itu hanya menguasai langit, ya menguasai bumi. Allah itu hanya menguasai jiwa, tidak menguasai materi. Nah, gitu. Nah, itu dikatakan. Ya. Kemudian tetapi menurut kitab suci dan ajaran-ajaran kebenaran hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang Esa, yang berkuasa atas segala sesuatu dengan kuasanya dan yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dia berkuasa atas penyembah berhala, tetapi dia menderita karena kesabarannya, dan atas orang sesat yang menyangkal dia, tetapi dia menderita karena kesabarannya. Terus? Dan atas orang sesat yang menyangkal dia, tetapi dia menderita karena kesabarannya. Dan atas iblis juga, tetapi dia menderita bersama iblis karena kesabarannya, bukan karena kesabarannya. Oke, jadi maksudnya ini apa? Karena dia berkuasa seperti yang dicatat di dalam kitab suci, ya dia berkuasa atas segala sesuatu. Terhadap apa? Terhadap penderitaan, terhadap para penyembah berhala, terhadap orang-orang yang sesat, bahkan terhadap iblis. Gitu, ya. Jadi bukan Allah yang lemah. Terus? Yaitu kekuasaan semua Allah diberitahukan, tidak ada yang dikecualikan dari jangkauan kekuasaan Allah. Oke, ini nanti di katekisasi 8 ya, poin 1 sampai 5. Oke, terus? Bapak Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas pada suatu tempat. Dia ada di dalam dan di sekitar segala sesuatu. Dia melihat masa depan, dia lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu dan melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak tunduk pada anteseden atau konsekuensi atau pada kelahiran atau kebetulan atau takdir. Dalam segala sesuatu sempurna dan memiliki dalam dirinya bentuk absolut dan setiap kesempurnaan, tidak berkurang atau bertambah, tetapi dalam cara dan keadaan selalu sama, yang telah menyiapkan ajaran bagi orang kuasa dan anggota bagi orang. Oke, jadi Allah yang Maha Kuasa, keterbatasan bahasa kita ya kita hanya bisa mengatakan dia absolut, dia tidak berkurang, dia tidak berubah, ya, dia tidak diperanakan, dia tidak. Nah, itu satu model teologi yang kita sebut dengan apofatik gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kita nggak ngerti Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, yang disebut Bapa itu seperti apa. Kita nggak bisa menjelaskan substansinya seperti apa. Ya kan? Kita nggak bisa menjelaskan seperti air itu, air itu bukan minyak. Air itu bukan
pasir. Air itu bukan bukan lah gitu ya kan. Air itu bukan minyak, air itu bukan pasir, air itu bukan tanah misalnya begitu. Nah, itu contohnya misalnya gitu. Tapi namanya air atau materi itu sebenarnya kita bisa jelasin. Air itu adalah secara substansi kita jelasin ya. Hidrogen plus oksigen gitu ya kan, H2O misalnya. Ya kan? Air sama dengan rumusnya apa? H2O kan gitu waktu belajar kimia kan. Nah, enggak? Nah, tapi Allah itu apa? Allah itu kita nggak bisa jelasin kayak H2O tadi. Kita cuma bisa mengatakan ya dia esa, dia maha kuasa, dia tidak apa tadi di sini, dia segala sesuatu sempurna, dia absolut, dia tidak berkurang, tidak bertambah, tidak, ya kan, tidak berubah. Oke. Nah, jadi kita bisa pakai negasi, misalnya Allah itu apa? Allah yang esa itu apa? Ya dia tidak berubah, dia absolut, dia tidak berkurang, dia tidak bertambah, dia tidak bodoh misalnya gitu ya. Seperti kamu bisa menjelaskan air itu apa? Oh, bukan air, bukan minyak misalnya gitu. Benar nggak air itu bukan minyak? Ya benar ya kan? Gitu. Air itu bukan pasir, ya benar. Tapi bukan substansinya kan. Nah, kita bisa mendekati Allah itu hanya sampai batas tadi, baik itu yang apofatik maupun katafatik. Ya, air itu Allah itu apa? Tidak terbatas, ya betul. Allah itu apa? Kekal, ya betul. Allah itu maha kuasa, ya betul. Allah itu sempurna, absolut, ya betul. Allah itu tidak berubah, betul. Tidak berkurang, betul. Ya. Nah, sehingga tingkatnya kita pakai istilahnya maha kuasa, gitu aja. Dia maha kuasa artinya apa? Dia mengetahui segala sesuatu, dia melakukan apa yang dikehendaki, dia bisa melihat masa depan, namanya maha kuasa. Menciptakan segala sesuatu, ya, kayak gitu. Oke, dia tidak takluk kepada apa? Pada sebab akibat atau antecedent atau konsekuen, ya, atau dia tidak dilahirkan atau kebetulan ada, ya, dia ada di dalam segala sesuatu. Nah, misalnya begitu. Nah, ini artinya Allah yang maha kuasa. Oke, berikutnya. Ya, baca TV. Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, kemudian pengakuan imam mengatakan gini. Allah yang esa, yaitu Bapa yang maha kuasa, dikatakan apa? Pencipta langit dan bumi. Kemudian segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Apa artinya nih? Coba baca. Jadi hanya ada satu Allah pencipta jiwa dan raga. Hanya ada satu Allah pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, pencipta banyak hal, tetapi Bapa yang esa dari segala yang ada di atas segala yang ada di bawah, yaitu anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan terang-terangnya telah menjadikan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Oke. Di sini dikatakan dia pencipta langit dan bumi, ya, itu. Lalu ada kelihatan dan tidak kelihatan. Terus baca lagi. Para bidat telah berani bahwa ada dua Allah, sumber kebaikan dan sumber kejahatan, dan bahwa keduanya tidak berasal dari satu sumber. Pada suatu waktu mereka mengatakan bahwa dalam hal penciptaan dunia, Allah yang jahat tidak memiliki kesamaan dengan Allah yang baik. Mereka mengatakan bahwa Allah yang baik adalah Bapa. Ya, jadi ini misalnya kayak ajaran Gnostik, percaya ada dua sumber atau dua Allah. Jadi ada Allah yang baik, yaitu yang pencipta jiwa tadi, dan Allah yang jahat,
Yaitu tadi yang pencipta tubuh tadi. Nah, kita nggak percaya itu, karena kita percaya Allah itu cuma satu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan ditambahkan kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah, ini mempertegas ya untuk menentang ajaran-ajaran seperti bidat ini. Baca lagi. Kita tidak dapat melihat kodrat ilahi dengan mata jasmani, tetapi dari karya-karya ilahi kita dapat memperoleh gambaran tentang kuasanya. Atau kita berkata, kami percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Supaya kita ingat bahwa Dia adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan pencipta langit dan bumi. Dan dengan demikian mengamankan diri kita dari jalan yang salah, dari para bidat yang fasik, yang berani berbicara jahat tentang pencipta yang maha bijaksana di dunia ini. Tidak seorang pun boleh mentolerir seperti yang dikatakan bahwa pencipta terang berbeda dengan pencipta gelap. Oke, ini sama tadi ya, menentang ajaran tidak lagi. Oke, dalam satu Tuhan Yesus Kristus. Coba baca sini. Dan dalam satu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan siapa telah diajar untuk percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa yang Maha Esa, dia harus percaya juga kepada anaknya yang tunggal. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Oke, nah sekarang nih poin yang kedua, aku percaya pada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah ini sekarang kita membahas tentang Tuhan ini, yang kita sebut Yesus Kristus. Nah, dimulai dari 1 Yohanes 2 ayat 23. Ini artinya apa? Jadi kalau kita mengaku aku percaya pada Allah yang Esa, itu menyiratkan apa? Atau harus percaya juga pada apa? Anaknya yang tunggal. Karena kan kita nggak berhenti Allah yang Esa doang. Tapi apa? Bapa. Nah, jadi kalau ada kata Bapa yang Maha Kuasa tadi, maka ini menyiratkan kita ada anaknya yang tunggal. Ya, misalnya dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau kamu menyangkal anak atau kamu menyangkal bapak, ya kamu berarti menyangkal anak. Banyak situ ya kan. Jadi barang siapa menyangkal anak, maka dia tidak memiliki bapak. Oke, lanjut. Jadi jika seorang ingin beribadah kepada Allah, hendaklah dia menyembah anak. Jika tidak demikian, Bapa tidak diterima kepadanya. Jangan kamu terpikat oleh orang-orang Yahudi yang dengan kuncinya berkata hanya ada satu Allah. Tapi bersama-sama dengan pengetahuan bahwa Allah yang Esa, ketahuilah juga bahwa Allah mempunyai seorang anak yang tertunggal. Kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus yang Esa. Menunjukkan bahwa anak Allah itu diperkenalkan secara tunggal dan tidak berkata Esa, supaya kamu tidak menyangka yang lain. Nah, apa artinya ini? Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau kita percaya atau kita menyembah Allah, berarti kita harusnya menyembah siapa? Anak. Gitu. Ya, jangan seperti orang Yahudi itu. Percaya pada Allah yang Esa tetapi menyangkal sang anak. Gitu. Ya. Nah, ketahuilah bahwa Allah mempunyai seorang anak yang diperanakkan secara tunggal. Nah, itulah Tuhan Yesus Kristus yang Esa, katakan. Ya, Pak, baca lagi. Dia disebut Kristus yang diurapi, bukan diurapi oleh manusia, tapi semula telah diterima dari Bapa kuasa untuk menjadi imam besar atas manusia. Dia mempunyai dua nama, yaitu Yesus Kristus, Yesus karena dia menyelamatkan, Kristus karena keimamannya. Yesus dalam bahasa Ibrani artinya Yesua ya. Berarti Yesua itu atau Yosua itu artinya ya Yesus itu. Artinya apa? Juru selamat. Nah, itu maka dia diberi Yesus karena dia adalah juru selamat. Oke? Nah, kemudian Kristus karena dia adalah sang imam itu.
Ya, gitu. Oke, jadi kalau di sini Yesua bahasa Ibrani-nya artinya juru selamat, kalau Yunani-nya berarti dia kayak tabib. Tabib ya, sang penyembuh atau sang dokter. Ya. Nah, di sini Hoyemenos ya. Yomenos karena dia adalah apa? Tabib bagi jiwa dan tubuh. Penyembuh bagi roh-roh. Oke, coba baca lagi. Raja-raja. Raja-raja di antara manusia mempunyai gaya kerajaan yang simpan untuk diri mereka sendiri. Dan Yesus Kristus yang adalah anak Allah, kasih kerajaan yang sendiri. Kamu disebut orang Kristen karena itu bermanfaat kamu janganlah Tuhan kita Yesus Kristus anak Allah dihujat oleh karena kamu. Dan hendaklah perbuatanmu yang baik bersihkan di depan orang supaya mereka yang melihatnya memuliakan Bapa yang Yesus. Oke. Terus, nah jadi kalau di sini aku secara ringkasnya ya percaya dalam satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah Yesus Kristus ini punya dua nama, Yesus dan Kristus. Yesus menunjuk kepada apa? Sang penyelamatnya, juru selamat. Kristus karena keimamannya. Ya. Oke, sekarang anak tunggal Allah. Jadi aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, lalu dilanjutkan lagi anak tunggal Allah. Coba baca Jessica. Anak tunggal Allah. Kita tidak boleh berbicara kepada Yesus Kristus menerima dia seolah-olah salah satu dari sekian banyak orang yang disebut Mesias yang tidak benar. Sebab mereka adalah Mesias kelihatan, tapi dia adalah Kristus yang sejati, yang tidak dibangkitkan dari antara manusia untuk menjadi imamat, tetapi yang memiliki martabat tinggi secara kekal dari lama. Dan karena itulah iman yang menjaga kita sebelumnya supaya kita tidak menganggap dia sebagai salah satu dari Kristus biasa, menambah pengakuan iman bahwa kita percaya pada suatu Tuhan Yesus Kristus anak tunggal Allah. Nah ini dia. Jadi pengakuan iman itu dikatakan aku percaya kepada satu. Sekali lagi hanya ada satu Kristus, satu Tuhan. Satu Yesus. Oke? Satu Tuhan, satu Yesus, satu Kristus. Yaitu apa? Anak tunggal Allah. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak sekali Mesias-Mesias. Ya, yang mengaku dirinya Mesias dan sebagainya. Nah, ada Mesias-Mesias kiasan. Ya, tetapi hanya ada satu Mesias yang sejati. Musa itu Mesias kiasan, misalnya. Tipologi dari Kristus. Yusuf, Yakub, dan sebagainya. Ya, nah itu Mesias kiasan. Nah, yang disebut dengan Kristus sejati, ini haruslah yang secara martabat atau keilahian itu kekal dari Bapa. Makanya dia disebut sebagai apa? Anak tunggal Allah. Jadi yang bisa menjadi satu Mesias itu haruslah anak tunggal Allah. Nah, tapi kalau kita baca di Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, oh ternyata kita tahu anak tunggal Allah itulah sang Logos tadi. Atau sang Firman. Yang adalah bersama dengan Allah dan adalah Allah. Bersama dengan Allah berarti dia dengan Bapa dan dia adalah anak. Dia bersama dengan Bapa dan dia adalah anak. Tapi dia adalah Allah. Nah, itu artinya apa? Dia diperanakan dari Bapa, maka disebut anak. Kamu kan disebut anak karena kamu lahir dari orang tua kan? Gitu. Nah, dia disebut anak karena diperanakan dari Bapa. Sehingga kalau diperanakan berarti dia punya hakikat yang sama, maka anak itu atau firman itu juga disebut sebagai Allah.
Nah, itu yang bisa menjadi satu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Syaratnya adalah harus anak tunggal Allah, bukan yang lain. Jadi kalau ada yang mengaku dia adalah Mesias, ya nggak ada lagi, hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, siapa Mesias yang sejati? Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak tunggal Allah. Nah, ini kata Cyril ya. Oke, coba lagi dan lagi. Dan lagi apabila kamu Anak yang kodrati ya maksudnya ya. Ini terjemahannya kurang pas. Yang kodrati tadi, yang memang sehakikat dengan Allah. Terus anak tunggal yang tidak mempunyai saudara, karena itulah dia disebut anak tunggal. Karena dalam perkara kealahan dan dalam generasi Bapa dia tidak mempunyai saudara. Tapi kita menamakan dia anak Allah bukan karena diri kita sendiri, melainkan Bapa sendiri yang menamakan Kristus anaknya, dan nama itu benar, yaitu nama yang diberikan kepada anak-anak oleh Dia yang benar. Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia, tapi orang banyak tidak mengenal dia. Karena itu dia ingin mengajarkan apa yang tidak diketahui orang. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, Siapakah yang berkata bahwa aku ini anak manusia? Bukan karena kemuliaan yang sia-sia, tetapi karena dia ingin menunjukkan kepada mereka kebenaran, supaya mereka jangan menganggap rendah dia. Anak tunggal Allah seolah-olah dia manusia biasa. Sekali lagi aku berkata kepadamu, apabila kamu menjadi anak, maka dia sebagai anak, bukan hanya dalam arti yang tidak tepat, tapi dalam arti yang sebenarnya. Sebagai anak menurut kodratnya yang tidak disifahkan, dan bukan karena dia telah datang dari kemudahan ke dalam kehidupan yang lebih tinggi, yaitu pengangkatan, tetapi sebagai anak yang telah diperanakan dari kekalahan, dari suatu angkatan yang tak dapat dimengerti dan tak dapat dipahami. Demikian juga apabila kamu mendengar tentang Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa hal itu adalah menurut angkatan manusia, karena Yesus di antara manusia mempunyai saudara. Oke, jadi anak tunggal Allah ini bukan anak angkat atau anak yang dijadikan Allah gitu kan. Tetapi memang dari sononya adalah Allah yang turun ke bumi. Oke, saya kira ini cukup jelas ya. Dia menjadi manusia supaya dia bisa mengajari mereka bahwa ada Bapa yang mengutus aku untuk datang menyelamatkan kamu dan sebagainya begitu ya. Oke, so kira-kira anak tunggal Allah ini jelas ya bahwa dia adalah menunjukkan keilahiannya atau kesetaraannya yang sama dengan Bapa, atau anak yang kodrati tadi, anak yang tunggal tadi. Berarti dia tidak punya saudara, maka dia disebut sebagai yang sulung gitu. Ya, dia tidak punya saudara, tapi ketika dia disebut sebagai yang sulung bukan berarti nanti ada saudara-saudara lagi yang lain, tapi ini secara kodrati dia disebut tunggal ya, bukan anak sulung. Kalau anak sulung berarti kan ada saudara-saudaranya ya kan. Oke, coba baca lagi, Nurusman. Yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, yang tidak diperanakan dari sesuatu yang lain daripada yang sudah ada sebelumnya. Dia diperanakan dari semula sebagai anak Bapa sebelum segala permulaan dan sebelum. Nah, ini mempertegas lagi, anak tunggal Allah itu tadi yang tidak punya saudara, ya, yang tidak diangkat atau dijadikan anak. Nah, ternyata memang benar. Dia diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman. Atau sebelum segala permulaan. Terus? Dengan demikian dia adalah anak. Nah, ini secara kodrat, bukan secara
pengangkatan. bukan anak angkat yang diperanakan dari Bapa. Tapi jika kamu mendengar tentang anak yang diperanakan oleh Allah, janganlah kamu memikirkan hal yang fana, dan janganlah kamu berpikir tentang hubungan yang fana, supaya kamu tidak menjadi iman. Allah adalah roh, dari sahabat dalam Yohanes 4:24, dan roh adalah keturunannya, karena tubuh memperanakan tubuh dan memerlukan waktu yang bersamaan, tetapi waktu tidak campur tangan dalam keturunan anak dari Bapa. Dan apa yang diperanakan dan tidak sempurna, tetapi anak Allah diperanakan. Apa yang ada padanya sekarang ini itulah dia yang ada. Oke, terus Diperanakan tanpa permulaan, dan kita diperanakan supaya kita beranjak dari ketidaktahuan yang kekanak-kanakan. Turunanmu, hai manusia, tidak sempurna, karena tambahanmu itu bersifat progresif. Tetapi janganlah kamu menyangka bahwa demikian halnya dengan dia, dan janganlah kamu menyangka bahwa dia yang diperanakan itu kurang berkuasa. Karena jika apa yang diperanakannya itu tidak sempurna, tetapi pada akhirnya menerima kesempurnaan, kamu menyangka bahwa dia yang diperanakan itu kurang berkuasa, dan apa yang dikaruniakannya kemudian menurut kamu tidak dikaruniakan oleh Bapa dari mulanya. Karena itu janganlah kamu menyangka, sebab ketika Abraham memperanakan Ishak, tidak memperanakan bukan yang dikehendakinya, melainkan yang dianugerahkan orang lain kepadanya. Tetapi dalam memperanakan Allah Bapa tidak ada ketidaktahuan dan tidak ada perantaraan. Sebab mengatakan bahwa dia tidak pun apa yang diperanakannya adalah kefasikan yang paling besar, dan sama besarnya dengan mengatakan bahwa setelah melalui pertimbangan dia kemudian menjadi Bapa, sebab Allah tidak ada sebelum anak dan sesudah itu menjadi Bapa, tetapi dia mempunyai anak dari Allah. Karena dia memperanakan dia, bukan seperti manusia memperanakan manusia, tetapi seperti yang hanya diketahui oleh dia yang memperanakan dia sebelum segala zaman, yaitu Allah yang benar. Oke, jadi di sini yang diperanakan dari Bapa sebelum segala zaman, berarti anak tunggal itu eksis atau ada ya pada atau di dalam kekekalan. Jadi jangan bandingkan seperti manusia. Kita ada kan ketika orang tua kita ada dulu, ya kan? Benar nggak? Orang tuamu belum ada kan nggak mungkin lahir kamu kan? Benar nggak? Jadi kita ada bergantung kepada nenek moyang kita kan gitu. Nah, jangan bandingkan kayak misalnya anak. Oh, anak itu ada berarti bergantung kepada bapak. Berarti bapak dulu ada baru anak gitu. Enggak. Ya kan? Ngerti nggak maksud saya? Oke. Ya. Jadi anak itu bukan pada awalnya nggak ada dulu. Kalau sama kayak kamu lah. Kamu kan nggak ada kalau orang tuamu nggak ada kan? Jadi orang tuamu ada dulu baru ada kamu kan? Berarti siapa yang duluan? Orang tuamu kan? Baru kamu. Nah, hal ini nggak bisa diparalelkan dengan Allah. Oh, anak itu berarti ada pernah nggak ada gitu, sama kayak kamu. Ada di waktu misalnya ada satu waktu kamu tidak pernah ada kan gitu. Nah, kamu lahir tahun berapa? Tahun 2000 misalnya. Berarti tahun 1999 kamu belum ada kan gitu. Jadi ada satu waktu kamu tidak ada. Nah, Allah nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, ini maksudnya ya. Tetapi dalam memperanakan Allah Bapa tidak ada ketidaktahuan, tidak ada perantara. Sebab mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa yang diperanakan adalah kefasikan yang paling besar, sama halnya mengatakan bahwa dia kemudian menjadi Bapa. Sebab Allah tidak ada sebelum anak. Nah, ini penting. Bapa itu nggak ada kalau tidak ada anak. Gitu ya. Atau kita mengatakan, oh berarti ada bapak dulu, baru ada anak. Berarti anak itu tidak kekal, berarti ada satu waktu dia tidak ada. Nah, ini ada kesalahan. Misalnya contoh ajaran diajarkan oleh Arius itu seperti itu. Karena dia anak, berarti secara metafisik dia pernah ada, dia pernah tidak ada.
Sama kayak kamu, anak. Kamu berarti ada, tidak pernah ada. Paham ya maksud saya? Oke. Nah, Allah tidak ada sebelum anak dan sesudah itu menjadi bapa. Tetapi dia mempunyai anak dari kekekalan. Ya. Pernah nggak satu waktu bapa itu tidak ada? Enggak. Berarti kalau bapa itu tidak pernah tidak ada, berarti anak pun sama. Ya. Nah, jadi jangan dibandingkan seperti manusia memperanakan manusia. Nah, beda ya. Oke, baca lagi. Siapa? Dewi Persik. Bapa memperanakan anak bukan seperti manusia memperanakan pikiran. Nah, Sebab pikiran di dalam kita adalah sesuatu yang tidak tetap, sedangkan pikiran kita jika diucapkan karena tersebar kemana-mana digara dan lenyap. Tetapi kita mengenal Kristus yang diperanakan bukan sebagai firman yang diucapkan, tetapi sebagai firman yang ada dan hidup. Bukan diucapkan oleh bibir lalu tersebar, tapi diperanakan secara kekal dan tak terpisah dari Bapa dan di dalam suatu pribadi. Oke, jadi bedanya juga dengan kata-kata manusia atau pikiran manusia. Jadi kalau sang anak itu kan sering disebut sebagai firman atau pikirannya Allah. Nah, kalau kata-kata atau pikiran itu sesuatu yang nggak tetap, ya kayak pikiran kita. Jika pikiran kita dinyatakan itu jadi kata-kata kan? Apa yang kamu katakan itu kan dari pikiranmu. Kata-kata itu adalah manifestasi dari pikiranmu. Tetapi kata-kata itu ketika dikeluarkan atau pikiran itu ketika dikeluarkan, ya kayak di udara langsung lenyap kan gitu. Ya. Nah, beda dengan Kristus atau Sang Firman itu yang diperanakan, ini bukan seperti kata-kata yang kita ucapkan. Ini adalah apa? Sang Logos, Sang Firman yang hidup. Ya. Yang hidup, yang tidak seperti kata-kata kita diucapkan lalu lenyap kan gitu. Nah, terus Bukan juga dia yang mula-mula lalu memperanakan dia, tetapi dia memperanakan dia secara kekal dan jauh lebih cepat daripada perkataan dan pikiran kita, karena kita berbicara dalam waktu dan memerlukan waktu, tapi dalam hal kuasa ilahi, pembiarkan itu terpisah dari waktu. Janganlah ada orang yang berkata bahwa permulaan ada dalam waktu, tetapi akuilah Bapa sebagai permulaan yang terpisah dari waktu. Karena Bapa adalah permulaan anak yang tidak berkesudahan, tidak dapat dimengerti, tidak berawal, dan tidak berwujud. Dan apakah kamu ingin tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah Raja yang kekal? Dengarkanlah sekali lagi perkataannya ketika dia berkata, Bapamu Abraham sangat bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Tertulisnya dari Yohanes pasal 8 ayat 56. Dan ketika orang-orang Yahudi tidak dapat menerima perkataan itu, dia berkata lagi kepada mereka, sebelum Abraham ada, aku ada. Yohanes pasal 8 ayat 58. Dan dia berkata lagi kepada Bapa, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku dengan kemuliaan yang dimiliki bersama dengan Engkau, yaitu kemuliaan yang dimiliki bersama dengan Engkau sebelum dunia dijadikan. Yohanes pasal 17 ayat 5. Karena dengan tegas dia berkata, sebelum dunia ada, aku memiliki kemuliaan bersama dengan Engkau, dan lagi ketika dia berkata, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes pasal 17 ayat 24. Dengan jelas dia menyatakan kemuliaan kekal ada padamu. Oke, jadi ayat-ayat Yohanes itu jelas ya, menjelaskan bahwa sang anak itu diperanakan secara kekal, bukan secara jasmani atau secara manusia seperti kita, sehingga dia tidak membutuhkan waktu untuk peranakan itu. Ya, nah kata istilah permulaan itu bukan menunjukkan waktu, ya, tetapi ini menunjukkan kekekalan dia. Jadi kata in the beginning, pada mulanya itu bukan menunjukkan
oh start nih, ada waktu nih. Enggak, pada mulanya itu menunjukkan dia terpisah dari waktu, atau pada mulanya itu sama dengan kekekalan. Yang memang tidak berkesudahan, tidak bisa dimengerti, tidak berawal, tidak berujung. Nah, kita cuma bisa mengatakan begitu. Kekekalan itu gimana? Tidak berkesudahan. Gitu, ya kan? Allah itu apa? Allah itu kekal, tidak berkesudahan. Gitu. Oke, kita break dulu. Nanti 10 menit lagi kita masuk ya. Oke, kalian bisa break dulu yang online. Nanti kita masuk lagi jam 15.20.